Kenapa ya? Kok tiba-tiba? Kayak saya mulai aja ya. Soalnya ini mau ngebahas soal yang contoh yang minggu kemarin, kemudian dilanjutkan dengan kalau sebelumnya momen beban titik, mungkin harus minggu ini atau hari ini itu kita harus sudah sampai ke momen, bukan momen lagi, malah harus sampai ke bidang lintang sama normal. Nah, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin itu ini ya, saya minta dilanjutkan itu yang ini kan, soal ini. Nah, kalau soal ini bagaimana bidang momennya? Nah, ini kita bahas sama-sama. Ini saya copy dulu. Nah, dia. Saya copy dulu jadi bisa dilihat nanti. Kita ke jadi ini kalau dikerjain sama-samanya gimana? Nah, ini kan kemarin saya minta dicari dan digambarkan bidang momennya. Bidang momen. Nah, ini reaksi peletakannya sudah dapat ya. VB-nya dapat 37,5 ton, kemudian VA-nya 2,5 ton. Nah, kalau kita lihat ini ya, di sini dari A dengan B ini ada tumpuan, tapi ada P2 itu terletak di balok gantung ya. Nah, ini bidang momennya bentuknya seperti apa? Kalau kemarin itu kalau dia titik ya kan di tengah itu bentuknya segitiga. Kalau misalnya dia di sini, dia ngikutin ini. Nah, ngikutin di mana di mana beban titiknya. Kalau cuma satu beban. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Kan? Nah, langkah pertama itu kita tentukan X-nya.
ya. Kalau kemarin itu yang ini contoh yang sebelumnya itu kan dia simetris, ya, simetris kanan dan kiri sama, ya. Kemudian di tengah-tengah bentang, baloknya itu di antara tumpuan, ya. Nah, kalau kasus ini kan beda. Yang antara A dengan P1, P1 dengan B ini memang jaraknya sama, ya. Tapi ya di B ini menahan P2 yang sebelahnya. Otomatis PA dan PB ini besarnya tidak simetris, kan satunya 37,5, satunya 2,5. Nah, otomatis kita harus melakukan beberapa kali untuk momennya. Pertama, kalau kemarin kan saya bilang, karena misalnya kalau X1-nya di sini, enggak lurus. Ini X1-nya antara A dengan P, kemudian titik nolnya atau mulainya itu dari A, misalnya ini, ya. Ini saya maunya X1-nya di sini. X1 di situ. Kemudian yang kedua, saya mau X2-nya di sini. Jadi mulai dari P1 sampai ke B itu sebesar X2. Nah, kemudian X3-nya saya mulainya dari P2, dari kanan ke kiri. Ya kan? Ini X3. Kalau kemarin kan kalau lihat kita meletakkan X1-nya mulainya dari mana? Kalau kalau dari kiri ke kanan, berarti yang hanya kita lihat itu gaya yang sebelah kiri saja dari X-nya, ya. Kalau misalnya dia dari kanan ke kiri, nanti yang kita lihat itu hanya beban sebelah kanan saja, kan itu. Jadi kemarin kalau X-nya itu dari kiri ke kanan, ya, maka gayanya itu hanya sebelah kiri saja yang dilihat. Kalau X-nya dari kanan ke kiri, maka yang lihat itu hanya sebelah kanan. Nah, ini ada X1, X2, X3, berarti ada MX1, ya. Ada MX2 yang dicari, ada MX3. Nah, X1 itu dari A ke P. A ke P1 ini jaraknya 4. Otomatis X1 itu dari 0, ya, antara 0 sampai 4 meter. Nolnya di sini, ya. Titik nolnya mulainya dari A. Kemudian yang X2 itu dari P1 ke B. Nah, jarak P1 ke B ini itu 4 meter. Tapi nolnya itu dari sini, dari P1, 4-nya di sini. Ya. Nah, jadi karena dia dari 0 sampai 4, antara 0 sampai 4, ya, berarti ini saya bikin terpisah. X2 ini 4 meter. X3-nya nolnya di sini, ya. Dari kanan ke kiri. Jadi X3 itu 3 meter, kan? X3 itu 3 meter. Nah, ini kalau dia dari kiri ke kanan, berarti yang dilihat hanya sebelah kiri saja. Kalau misalnya dari 0 ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, kemarin kan saya bilang kalau misalnya itu jaraknya misalnya 4, ya, 4 meter. Kalau misalnya dia mulainya dari kiri, berarti nolnya di sebelah kiri, 4-nya pasti di sebelah kanan. Sampai ke 4-nya, ya. Nah, sama kalau ini X1 berarti di ujung sini X1-nya. Maka di ujung sini X2-nya.
X3-nya di ujung sini. Nah, yang mau kita cari MX1, berarti semuanya yang sebelah kiri itu harus mengelilingi titik X1. Yang ada di sebelah kiri apa? Ada VA saja. Jadi VA sampai titik X1 berarti MX1 itu sama dengan VA dikali X1. Nah, kita masukkan VA-nya berapa? 2,5 ton. Berarti 2,5 X1. Nah, karena X1-nya 0 sampai 4, berarti tinggal masukkan X1 sama dengan 0, maka MX1 sama dengan 0. X1 sama dengan, boleh 1 sampai 4, gitu kan. 1, maka MX1 sama dengan, ini apa? 2,5 kali 1, berarti 2,5 ton meter. X1 sama dengan 2, MX1 sama dengan 2 kali 2,5, 5 ton meter. X1 sama dengan 3, MX1 sama dengan 7,5 ton meter. X1 sama dengan 4, maka MX1 itu sama dengan 10 ton meter. Jadi kita gambarkan, kalau kemarin sebelum minggu kemarin kan aturan penggambaran diagramnya ya. Kalau momen itu ya nilai positif itu di bawah bentang, ya. Nilai negatif itu di atas bentang. Jadi kalau misalnya dibikin skala ya. Ini kan 4 ya, berarti kita bagi 4. Nah, satunya 2,5, nolnya kan di awal. 2,5 misal di sini. Ini 2,5. Kemudian yang kedua itu 5 meter, otomatis 2 kalinya. Ya kan? Ini. Kemudian yang ketiga 7,5, turun lagi kan. Nah, yang keempat, 4 itu berarti di P1 kan. P1 itu 10. Nah, sini. Nah, nanti dihubungkan dengan garis lurus kan. Ini kalau saya kan nggak lurus ya. Karena nggak pakai mistar. Ini 2,5, ini 5, ini 7,5, ini 10. Nah, baru dapat yang ini. Nah, yang ini kan belum tahu. Kalau kemarin itu yang ini ya. Kita lihat yang ini ya. Nah, kalau ini kan bentuknya simetris ya kan. Ini nilai yang ini ya, deret ini sama. Kalau misalnya ini 1 ya, di sini 1, otomatis nilainya besarannya sama karena dia VA dan VB-nya sama. VA itu sama dengan VB. Tapi kalau yang contoh kita yang sekarang ya, ini kan beda nilai VA sama VB-nya. Ya. VA-nya 2,5 ton, VB-nya 37,5 malah. Jadi jauh perbedaannya sangat jauh. Otomatis ini sudah bisa diprediksi dia tidak akan sama dengan yang sebelah kiri dari P1 ini. Nah, berarti kita cari yang X2-nya, MX2. Nah, karena dia dari kiri ke kanan, tapi nolnya di P1. Yang dilihat berarti yang kita lihat ya ini ya sebelah kiri dari ini yang kita lihat hanya sebelah kiri saja. Berarti ada sebelah kiri itu ada apa? Kalau MX2 sama dengan berarti ada VA kan? Ada P1, VA dengan P1. Nah, sekarang VA-nya ke batas X2. Nah,
sebesar ini adalah X2, ke sini ini adalah 4. Otomatis VA, lihat dia ke kanan kan positif. VA dikali 4 plus X2. Kenapa 4? Ya karena dia dari ini kan. X2 itu mulainya dari P1, bukan dari A. Nah, tetap dipakai yang VA ini, tapi jaraknya itu bukan langsung dikali X2, tapi ini 4 ditambah X2. Ya. Kemudian ada P1. P1-nya turun, kemudian ke kiri dia, berarti dia minus. Minus P1 dikali, baru dari P1 ke X2 ini kan sebesar X2, berarti kali X2. Masukkan VA-nya 2,5. Nah, 4 plus X2, P1 20 kali X2. Nah, X2-nya itu 0 sampai 4, sama kayak yang ini, yang X1. X2 sama dengan 0, maka MX2 itu sama dengan berapa? 2,5 dikali 4 ditambah 0. Berarti 2,5 dikali 4. 10 dikurang 20 kali 0. Jadi 10 dikurang 0. Ya kan? Sama dengan 10. Nah, X2 sama dengan 1. Nah, KMX2-nya berarti berapa? 2,5 dikali 5. Ya, 2,5 dikali 5 dikurang 20. Itu jadi sama dengan berapa? Kalau 5 kali 5, 25, 12,5. Ya kan? Kan enggak? 12,5 dikurang 20, minus jadinya kan? Minus 7,5. Benar enggak? Hitungan saya? Benar, Bu. Oke. Kalian siap dengan kalkulator ya? Saya cuma menjabarkan saja. Kemudian X2 sama dengan 2. Ya, kita jabarkan satu-satu biar jelas. Berarti 2,5 dikali 4 ditambah 2 kan? Kali 6 dikurang 20 kali 2. Berarti sama dengan 2,5 dikali 6 itu 15. Kan? Dikurang 40. Berarti 15 kurang 40 itu 25. Minus 25. Ya. Minus 25 dia. Jadi sudah di atas nih. Sudah naik ya. Kemudian X2 sama dengan 3. Benar nggak 2,5 kali 6? Ya 15 dikurang 40 ya. 15 dikurang 40 ya minus 25. Satuannya ton meter ya, jangan lupa. MX2 itu sama dengan 2,5 dikali 4 ditambah 3 itu 7. Dikurang 20 kali 3, 60 ya. Itu sama dengan 17,5. Kurang 60? Berapa? 17,5. 2,5. Berapa? Minus 42,5. Minus 42,5. Nah, kemudian X3 sama dengan 4. MX3 sama dengan 2,5 dikali 4 tambah 4, 8. Dikurang 80. Sama dengan 20 dikurang 80 kan? Minus 60 ya. Benar nggak? Ya, Bu. Benar, Nah, Bu. jadi ini kita gambar. Jadinya kan minus tuh di saya ini. Ups, salah ya. Warnanya apa? Merah. Ini sama tadi kan 4. Kita bagi 4. X2 0-nya, kalau X2 0-nya kan di P1. Sama dengan 10, berarti tetap di bawah sini kan. Nah, sama. Kemudian
X2 sama dengan 1. Minus 7,5. Berarti sudah naik dia. Pakai skala ya. Ini minus 7,5. Kemudian 2 naik lagi minus 25. Nah, sampai di 4 itu minus 60 ya. Sini. Nah, otomatis ini kalau misalnya ini minus 60 bentuknya kan gini. Itu. Di atas sekali karena minus 60 ya. Nah, bentuknya jadi minus 60 kan di atas. Kemudian yang X3. X3-nya nolnya dari kanan. Berarti yang kita lihat hanya sebelah kanan saja. Berarti kalau MX3 sama dengan, nah kalau kemarin kan kalau dia dari kanan, berarti momennya dinegatifkan. Minus MX3. Sama dengan, dan ini. Sama dengan P2 dikali X3. Sama dengan P2 kali X3-nya 20 dikali X3. Nah, MX-nya minus. Minusnya dihilangkan jadi minus 20 kali X3. Ya. Nah, ini 0 sampai 3. X3 sama dengan 0, maka MX3 sama dengan 0. X3 sama dengan 1, MX3-nya sama dengan minus 20. X3 sama dengan 2, maka MX3-nya itu sama dengan berapa ini? Minus 6. Minus 40 ya. X3 sama dengan 3, maka MX3-nya sama dengan minus 60. Ini jangan lupa. Nah, ini maka kita gambarkan lagi yang ini tadi. Kuning nggak kelihatan ya. Biru saja. Nah, ini 3. Nolnya di sini. Nolnya itu 0. Berarti tetap di sini. 1 itu minus 20. Berarti naik kan. Minus 20. Ini minus 25, ini minus 20. Kelihatan nggak gambar saya? Kemudian yang kedua minus 40. Berarti naik lagi ya. Sampai dia ketemu minus 60. Sama-sama minus 60. Nanti tinggal dibikin aja. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lihat di sini. Berarti momennya ya. Momen terbesar itu adalah minus 60. Kok minus dibilang momen terbesar? Minus dan plus ya, minus dan plus dalam dalam struktur itu bukan menandakan gayanya berkurang atau berlebih ya. Minus ini itu untuk gaya tekan. Berarti kalau minusnya yang besar berarti gaya tekannya yang besar. Ya. Berlakunya gaya tekan. Kalau misalnya momen positifnya yang besar ya, lebih besar dari minus, maka ini berarti gaya tarik. Jadi bukan minus plus itu bukan kalau minus berarti rugi atau minus itu berkurang, bukan ya. Minus dan plus itu bukan menyatakan untung dan rugi atau berlebih atau berkurang, tapi menyatakan jenis gayanya yang berlaku. Berarti kalau gaya tekan ya, berarti struktur konkretnya yang harus diperhitungkan. Ya, konkret itu berarti
kekuatan betonnya ya. Kalau gaya tarik yang berlaku, berarti yang harus diperhitungkan ya bajanya, tulangannya. Tuh. Jadi kalau di struktur minus dan plus ini, oh minus, oh ini plus. Nah, bukan menyatakan ya tadi berlebih atau berkurang atau ya. Tapi ini minus dan plus itu menyatakan gaya yang paling besar yang bekerja pada struktur tersebut. Ya. Nah, jadi kalau yang ini, soal yang ini bentuknya ini, ya ada minus 60. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah kemarin kalau grafik yang nilainya positif, maka dia di arsirnya tegak lurus. Saya juga kurang ngerti kenapa harus alasannya kenapa dia harus yang plus itu harus tegak lurus ya. Tapi aturannya seperti itu. Kalau yang negatif minus dia horizontal. Mungkin cuma untuk membedakannya saja kali ya. Nah, ini cara mencarinya ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang rumus kedua ini kan, Bu ya, min P1, Bu. Untuk untuk kasih tandanya tuh lihat cak mana, Bu? Yang mana? Yang Ini. VA sama dengan ya itu. Ini. Ya, Yang Bu. Kenapa dia minus? Ya. Nah, ini kan X2 ini kelihatan nggak coretan saya lagi nyoret ini. Nah, Ya, Bu, X2 kelihatan. itu kan dari kiri ke kanan, ya kan? Kalau dari kiri ke kanan, ya, yang digunakan itu hanya gaya sebelah kiri, kan? Nah, sebelah kiri dari X2 itu ada PA sama P1. Kalau PA, ini saya bikin dulu ya. Kalau PA ini, dia kan harus muter X2-nya. X2 itu kan di sini. Ya. Jadi kalau PA, nah dia muter. Searah jarum jam kalau PA. Kalau searah jarum jam kan dia positif. Ya kan? P1, ya kenapa dia minus? Nah, kita P1 kan ke bawah ya. Ke bawah, terus ke X2, terus muter. Nah, dia berlawanan jarum jam kan? Berarti dia minus. Nah, itu kenapa dia minus ini. Tuh. Siap, Bu, paham. Oke. Ini untuk yang ini ya. Untuk yang contoh yang satu ini. Nah, terus saya kan ngasih X1, X2-nya di sini. Boleh nggak di tempat lain? Kalau boleh saja, tapi dengan aturannya tetap ini nah. Ini tetap di ini. Sama kalau momennya dari kanan, berarti kalau dari kanan itu ke kiri ya, kalau dari kanan ke kiri berarti dia berlawanan jarum jam, berarti dia negatif, maka dia dinegatifkan. Momen dari kanan itu dinegatifkan. Nah, ini. Nah, kalau misalnya X-nya boleh nggak X-nya diubah ya? Maksudnya tidak di tempat itu gitu. Misalnya ya. Ini misalnya kayak gini. Ini nggak usah lagi ya. Menemuin aja. Yangnya nggak usah. Yang penting diingat aja. PA-nya 2,5, PB 37,5. Ingatkan saya.
Nah, tadi kan nggak kelihatan. Nah, ini 10 menit lagi ke link kedua ya. Ini ya, tadi kan saya ngasih X1 kan dari A ke kiri, kan? Kalau misalnya dari P1 boleh nggak? Boleh saja. Misalnya ini, ke sini kan X1. Tadi X2-nya dari P1. Nah, sekarang saya bikin X2-nya dari B. Ini X2. Terus tadi kalau tadi X3-nya itu dari kanan kiri kan. Nah, ini saya bikin X3-nya dari sini. Nah, boleh kayak gini. Nah, berarti kenapa harus X1 sebelah kiri, X2 sebelah. Sebenarnya penamaan ini terserah. Kalian mau X1-nya di sebelah kanan, misalnya ini X1, kemudian ini X2 di sini, X3 di sini, ya boleh-boleh saja. Yang penting prinsip atau aturan pengerjaannya itu mengikuti aturan yang tadi, ya, aturan bidang momen. Nah, kalau yang ini X1-nya nolnya berarti di sini, kan? Kalau dari kanan ke kiri, berarti yang kita lihat ini ya, semuanya yang sebelah kanan, kan? Gayanya. Ada apa saja? Ada PB, ada P2, ada P1. Karena dia dari kanan ke kiri. Jadi MX1-nya, X1-nya tetap dari kanan ke kiri. X1 itu antara P1 dengan A, sebesar 4. Tetap, ininya tetap 4. Nah MX1-nya, kan aturan tadi, ini momen dari kanan dinegatifkan. Nah, karena yang ini tadi, ya, X1 itu dari kanan, maka dinegatifkan, berarti MX1-nya diminuskan. Nah, minus MX1 sama dengan, nah gayanya kan yang dilihat yang sebelah kanan dari X1. Ada apa? Misal kita mulai dari yang paling jauh, P2. Ya kan? Ada P2. P2 kemana? P2 turun ke bawah, sini. Berarti dia searah jarum jam, berarti P2-nya plus. Terus jaraknya, jarak P2 ke X1. X1 kan di sini. Berapa? Ini P2 ke P1 aja 4 ditambah 3, 7 kan? Berarti 7 ditambah X1 kan? 7 ditambah X1. Terus ada VB. P2 udah, PB-nya. PB-nya ke atas, kemudian turun ke bawah. Berarti dia berlawanan jarum jam, berarti minus VB. Dikali, nah VB ke P1 itu 4. P1 ke X1 itu X1, berarti 4 plus X1. Ya. Kemudian ada P1. Kan sebelah kanannya yang dilihat itu semua yang di sebelah kanan. Itu ada berarti P1 dikali X1. Terus arahnya apa? Dia turun, kemudian naik ke atas, muter arah jarum jam, berarti plus P1 dikali X1. Nah, tadi P2-nya 20. 7 plus X1. VB-nya berapa tadi? 37,5. Nah, 4 plus X1 plus 20 dikali X1. Nah, ini masih minus, kan?
kita hilangkan minusnya. Jadi kalau mau menghilangkan minus kan berarti yang sebelah kanan itu juga dikalikan minus ya. Kan minus dikali minus kan ini maksudnya seperti ini. Kalau kalian ingat aljabar ya, kali minus 1. Kalau minus mx1 dikali minus 1 berarti dia mx1 plus. Ini plus dikali minus 1 jadi minus, ya kan? Nah, yang tadinya ini minus dikali minus jadinya plus. Terus ini plus, ini. Plus dikali minus jadi minus 20 kali X1. Nah, masukkan X1-nya. X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 di sini, ya kan? Berarti MX1-nya kalau kalian cari itu harus sama dengan 10. Nah, terus kalau X1 sama dengan 4, berarti di sini 4-nya kan? Coba kalau X1 sama dengan 4, pasti MX1-nya sama dengan 0. Tahu dari mana? Ini kita masukkan. Minus 20 dikali 7 tambah 4, 11. Plus 37,5 dikali 4 ditambah 4, 8. Minus 20 kali 4, minus 80. Nah, ini itu minus 20 kali 11 itu berarti minus 220 kan? Nah, 37 kali 5 berapa? Kali 8. 300 kan? Nah, minus 80. 220 minus 220 minus 80 kan minus 300. Plus 300, 0 kan? Nah, jadi mau dari mana, dari manapun kita naruh, selama prinsip yang 3 ini, ya, 1, 2, 3, ini, ya, ini hasilnya akan tetap sama, hasilnya sama dengan ini, ya. Kalau yang ini tadi, yang kalau yang kedua ini, ya, nolnya di P1 kan, nah, di sini yang di P1 itu adalah 4, 10, ya kan? Yang yang X1 sama dengan 0, ini X1 sama dengan 4, sama-sama 0. Nah, itu. Jadi dia akan tetap sama. Asal dengan prinsipnya itu dia maksudnya dikerjakan menggunakan prinsip 3 aturan dasar tadi. Terus kalau MX2 sama. Ini 4 meter kan. Yang dilihat yang sebelah ininya saja ada cuma P2 sama PB. Berarti minus MX2 kok minus karena dia dari kanan. PB? Minus PB dikali X2. Kan ini PB langsung X2. Kemudian plus P2 dikali 3 plus X2. Hasilnya nanti sama. Hasilnya itu nanti X sama dengan 0 itu sama dengan MX2-nya itu sama dengan minus 60. Itu. Jadi prinsip yang tadi cara mengerjakannya aturan dasar yang 3 ini kalau X-nya dari kiri ke kanan, gaya yang digunakan itu hanya yang sebelah kiri. Ya. Nih. Jika X ya kiri ke kanan, maka ini sebentar lagi habis link ini, langsung masuk kedua ya, nanti saya langsung lanjutkan. Maka gaya yang digunakan hanya sebelah kiri dari X. Ini aturan
Yang pertama. Yang kedua sebaliknya. Kanan ke kiri. Maka yang dilihat gaya sebelah kanan.